Hai guys, dari kejuaraan utama Speed Chess Championship 2022, saya akan ajak kalian untuk melihat dari babak 16 besar antara pecatur Amerika Serikat Hikaru Nakamura berhadapan dengan David Parafian. Teman-teman, kalau kemarin Magnus Carlsen udah lolos ke babak 8 besar dengan menyingkirkan Gukesh Domaraju, saya akan ajak kalian untuk melihat gimana cara Hikaru Nakamura menghancurkan David Parafian dengan permainan yang sangat indah, teman-teman. Ini salah satu game yang menurut saya paling terbaik dari permainan dini hari tadi, di mana RL Chess juga live guys. Karena Hikaru Nakamura memainkan pembukaan yang tidak lazim, yaitu bermain dengan langkah pertama H3. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa kalau kalian udah nonton video ini, klik tombol like dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk klik tombol share. Dan kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah support RL Chess. Ya, dengan langkah H3 ini merupakan pembukaan Clemens Opening. Dengan format 5 menit plus tambahan bonus waktu 1 detik setiap langkahnya, David Parafian merespon dengan langkah E5. Memainkan langkah C4, ini seperti pembukaan Inggris, kemudian hitam kuda F6, putih kuda C3, dan hitam kuda C6. Putih melanjutkan dengan langkah G4. Boom! Ya, kemudian hitam H6, putih gajah G2, dan hitam gajah C5. Kemudian putih lanjutkan dengan E3, hitam D6. Tujuan dari langkah E3 adalah untuk menghentikan kekuatan dari gajah gelap di petak C5 ini, guys. Ya jelas kalau misalkan putih di sini bermain dengan langkah E4, maka petak kosong D4 F4 akan dieksploitasi oleh David Parafian. Putih E3, hitam D6, putih kuda G ke petak E2, hitam A6, putih B3. Hitam menarik gajah ke petak A7, putih gajah A3. Hikaru Nakamura mulai mengembangkan gajah-gajahnya dengan perkembangan yang sangat ciamik ya di sini. Dua gajahnya benar-benar aktif banget, berfungsi dengan baik. Gajah di petak G2 mengiris, dan gajah di petak A3 juga mengiris dari sisi A3 sampai ke petak E7. Hitam merespon dengan kuda ke petak E7, putih menteri C2, dan hitam kuda G6. Hikaru melanjutkan dengan langkah benteng G1, hitam benteng B8, putih kuda E4. Hitam gajah E6, putih kuda D2, kuda E2 ke petak G3, hitam kuda H4. Mengincar gajah, gajah tarik ke petak H1, hitam memukul kuda di petak E4, putih gajah memukul kuda E4, dan hitam G6. Kemudian, ya karena gajah di petak A3 tidak berfungsi dengan baik ya. Kemudian menarik ke petak B2 dengan tujuan mengiris diagonal B2 sampai ke H8. Karena di sini tidak ada gajah ya setelah langkah G6, jelas ini memberikan peluang bagi putih untuk mendobrak dengan langkah F4. Gajah B2, hitam melakukan rokade. Putih F4, boom. Kemudian hitam memukul pion F4. Apakah putih memukul balik pion F4? Tidak, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas ya, langkah F4 seperti langkah blunder. Karena setelah makan pion F4 yang dilakukan oleh hitam, putih nggak bisa balik memukul pion F4 karena akan kehilangan benteng di petak G1. Tapi teman-teman, bukan Hikaru Nakamura namanya kalau dia nggak menyiapkan taktik yang sangat ciamik. Coba teman-teman tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Hikaru Nakamura di langkah berikutnya. Dia memainkan langkah kuda H5. Boom. Kalau dimakan kudanya, pengorbanan indah, maka skakmat tercipta. Maka menteri harus menutup atau kuda ke petak G6. Karena raja H7 ada gajah, raja H8 ada gajah di petak B2. Sementara kalau kuda G6, kalau dilanjutin jelas ini akan kalah bagi pemain hitam dengan gajah memukul gajah G6. Selanjutnya akan tercipta checkmate. Kalau dimakan pun akan berujung checkmate dengan menteri G6. Lalu apa respon hitam? Hitam merespon dengan langkah F6. Bentar, gimana kalau misalkan hitam memukul pion E3? Apa yang akan dilakukan oleh pemain putih? Maka putih akan kuda F6 skak, raja ke petak H8, dan putih akan melanjutkan dengan langkah benteng F1. Tapi ini bahaya banget teman-teman. Walaupun bisa makan pion D2, tapi dengan menteri memukul pion D2 malah jadi bahaya, ancam pion H6. Oke, kita back to the game. Kuda H5, hitam F6.
Putih kuda memukul pion F4, hitam gajah F7, dan putih rokade panjang. Hikaru juga punya teknik sabar ya teman-teman. Di sini dia nggak buru-buru makan pion di petak G6, walaupun ini bisa dilakukan. Dia pilih mengamankan raja terlebih dahulu karena di sini sulit buat pemain hitam di mana gajah putih sangat superior sekali di petak E4 dan B2. Hitam melanjutkan dengan langkah G5, kemudian putih kuda D5, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, hitam raja G7. Putih benteng G ke petak F1, hitam C6, putih tarik gajah ke petak H1, hitam D5. Ya, kemudian putih merespon dengan langkah C5, menolak pertukaran dan punya tujuan yang sangat bagus mematikan gajah di petak A7. Kemudian hitam merespon dengan langkah B6. Teman-teman, di posisi ini ada langkah menarik lagi yang bisa dimainin oleh pemain putih. Dengan sisa waktu 53 detik sementara hitam 5 detik, tahukah kalian apa yang harus dimainkan oleh Hikaru? Yap, benteng memukul pion F6. Boom! David Parafian, benteng memukul benteng, putih benteng F1, menambah tekanan pin pada benteng di petak F6. Hitam merespon dengan langkah D4. Boom! Tujuan dari David Parafian menjalankan langkah D4, di sini ketika putih gajah memukul pion D4, maka hitam akan menteri memukul gajah D4. Jadi kalau dimakan, benteng memukul F1 ini akan jadi kemenangan bagi David Parafian. Terus, apa langkah yang harus dilakukan oleh Hikaru Nakamura merespon langkah D4 ini, teman-teman? Butuh analisa yang sangat dalam untuk merespon langkah ini. Hikaru Nakamura dengan waktu 28 detik dia menemukan langkah yang tepat. Benteng memukul benteng F6. Raja memukul benteng karena kalau makan pakai menteri akan tercipta skakster. Dengan gajah memukul pion D4. Raja memukul benteng, putih gajah memukul pion D4, hitam raja F7, putih menteri H7, raja E8, langkah ke-31. Gajah dari petak H1 meluncur memakan pion C6. Boom, hitam menyerah. Kalau dilanjutin, skakmat akan tercipta dengan raja F8, menteri ke petak G7. Indah bukan teman-teman permainan dari Hikaru Nakamura? Ya, kalau misalkan tadi dia menjalankan raja ke petak E6, maka putih akan memainkan langkah menteri memukul pion H6. Kalau raja D7, putih akan gajah memukul pion C6. Kalau misalkan raja C7 akan ada gajah E5, raja C8 akan ada menteri E6 skak, menteri D7 makan lagi. Yap. Kalau raja E6 menteri ke petak H6, kemudian balik lagi dengan raja F7, maka putih akan melanjutkan dengan menteri G7, raja ke petak E6, akan ada gajah memukul pion C6. Suksuang bagi pemain hitam. Kalau misalkan benteng C8, maka akan ada menteri E5, raja ke petak F7. Akan ada gajah ke petak E8, yang kalau dimakan, menteri F6, raja G8, menteri G7. Teman-teman, inilah permainan indah dari Hikaru Nakamura. Dia akhirnya menang dengan skor cukup telak ya, 19,5, 7,5. Dan jangan lewatin babak Speed Chess Championship, babak 16 besar lainnya teman-teman. Atau babak 8 besar, nanti hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa bantu video ini dengan cara gampang dan gratis. Like video ini, share, dan subscribe. Juga follow TikTok RL Chess, RL_Chess. Follow Instagram dari RL Chess dengan username @rurop26. Boom, coba nih kasih nilai dari skala angka 1 sampai 10 berapa nilai yang cocok untuk game ini.